Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Ninis Karlina dari kelas IPO 1 dengan NIM 30601220042. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah pengantar tasawuf. Nah, sebelumnya saya berasal dari kelompok 2 dengan beranggotakan 3 orang. Di sini kita akan menjelaskan beberapa aliran tasawuf di dalam Islam. Ya, sebelum kita melangkah terlebih jauh, apa sebenarnya aliran-aliran tasawuf di dalam Islam itu? Alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sebenarnya sih tasawuf itu. Jadi, tasawuf atau sufisme adalah cabang mistisme dalam Islam yang menekankan pengalaman spiritual dan hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa aliran tasawuf di dalam Islam, ya, seperti yaitu aliran Qadariyah, aliran Raufiyah, aliran Naqsabandiyah, aliran Khawatiyah, dan aliran Kubrawiyah. Nah, di sini saya akan lebih berfokus kepada aliran Qadariyah. Baik, jadi aliran Qadariyah adalah salah satu aliran tarekat sufi dalam Islam yang didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau adalah seorang sufi terkenal dari Baghdad atau Irak, di mana aliran Qadariyah ini dikenal dengan ajaran-ajaran yang menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebersihan hati, dan pengendalian diri. Jadi, Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang tokoh sufi terkenal yang menekankan pentingnya kesederhanaan, kejujuran, dan kasih sayang di dalam hubungan antar sesama manusia, di mana tarekat Qadariyah ini juga dikenal dengan praktik zikir dan meditasi yang dijalankan oleh para pengikutnya untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Nah, mengenai dari hal itu, tentu saja mempelajari tasawuf itu sangatlah penting, di mana tasawuf itu terletak pada kemampuan untuk membantu individu memperdalam hubungan spiritual dengan Allah, memperoleh pemahaman mendalam tentang ajaran agama, dan mengembangkan karakter yang baik melalui praktik-praktik spiritual. Dan studi tasawuf juga itu dapat membantu individu dalam menghadapi tantangan hidup, menemukan kedamaian batin, dan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Baik, untuk penjelasan aliran selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Wahyu. Saya akan melanjutkan mengenai materi yaitu aliran-aliran tasawuf berupa Rifaiyah maupun Naqsabandiyah. Jadi kalau kita berbicara mengenai aliran-aliran tasawuf, ya maka kita berbicara mengenai usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan berupa cara-cara yang berbeda. Nah, cara-cara yang berbeda inilah nanti melahirkan aliran-aliran yang berbeda juga. Nah, cara-cara yang berbeda itu biasanya disebut dengan tarekat, karena tarekat ini merupakan metode yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Jadi ada tarekat-tarekat yang berbeda di seluruh dunia. Nah, khususnya tarekat Rafi'iyah maupun Naqsabandiyah yang akan saya bahas kali ini. Nah, kita fokus pada tarekat Rafi'iyah. Jadi tarekat Rafi'iyah ini didirikan oleh seorang ahli sufi terkenal yang berada di Irak bernama Ahmad bin Ali Abu Al-Abbas Ar-Rafi'i, yang lahir pada 1182 Masehi atau 578 Hijriah, yang dimana dia memiliki garis keturunan yang langsung dari Nabi Muhammad melalui Sayyidina Ali Husain. Ya, jadi sanadnya memang tidak terputus. Jadi kalau kita lihat dalam konteks di Indonesia, bahwa aliran tarekat Rafi'iyah ini itu mendirikan sebuah ormas dari Kiai Haji Ar-Rafi'i yang ingin melakukan pergolakan ataupun perlawanan kepada Belanda di jalur Pantura waktu itu, karena Belanda memiliki permasalahan yang cukup merugikan kepada masyarakat waktu itu. Nah, jadi aliran tarekat Rafi'iyah ini itu lebih fokus pada
suhud, yang dimana mereka berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan zikir. Jadi mereka terus berzikir, mereka berupaya melakukan upaya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan menghindari sifat-sifat yang tidak terpuji maupun sifat-sifat yang tercela. Jadi mereka mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan melupakan hal-hal duniawi dan hanya fokus pada hal-hal spiritual seperti itu. Jadi kalau kita melihat metodenya dalam konteks di Indonesia ada dua yang biasa orang Indonesia lakukan untuk melakukan tarekat Rafi'iyah, ya. Salah satunya adalah tarian rebana. Ya, tarian rebana ini biasanya dilakukan di Maluku, dan ada juga yang disebut dengan debus yang biasanya dilakukan di Banten, ya. Biasanya seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tarian rebana maupun debus. Nah, seperti inilah contoh dari tarian rebana. Kalau kita berbicara dengan tarekat Naksabandiyah, sebenarnya metodenya tidak jauh berbeda dengan tarekat Rafi'iyah. Tarekat Rafi'iyah ini kalau kita berbicara tadi mengenai keutamaannya, yaitu adalah suhud, maka keutamaan dari tarekat Naksabandiyah adalah bagaimana kita mengamalkan syariat-syariat yang kita jalankan. Nah, mazhab apa yang kita ikuti, mazhab fikih apa yang kita ikuti, itulah yang kita amalkan. Dan ketika kita sudah mengamalkan mazhab fikih tersebut, maka kita sebenarnya sudah bertarekat dan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan metode menggunakan mazhab kita, dengan mengamalkan mazhab kita, ya seperti itu. Jadi metodenya tidak jauh berbeda, ya, dengan tadi tarekat Rafi'iyah, karena dalam tarekat Naksabandiyah mereka juga bersyukur, ya. Hanya saja mereka menganggap bahwa kalau kita sudah mengamalkan fikih, maka kita juga sudah bertarekat untuk berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, ya seperti itu. Nah, seperti inilah contoh dari tarekat Naksabandiyah yang dimana kalau kita sebut adalah suluk. Nah, mungkin itu saja penyampaian saya mengenai tarekat Rafi'iyah maupun Naksabandiyah. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Aulia Rizky dengan NIM 30600122011. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tarekat Halwatiyah dan tarekat Kubrawiyah. Jadi tarekat Halwatiyah itu berasal dari kata halwat, yaitu yang artinya menyendiri untuk bertafakur. Sebagai halnya Nabi SAW saat sebelum menerima wahyu, jadi setiap harinya berhalwat di Gua Hira. Tarekat yang berkembang di Indonesia itu salah satunya adalah tarekat Halwatiyah Samaan, yang diambil dari nama seorang sufi, ulama, dan pejuang Makassar, yaitu Muhammad Yusuf bin Abdullah Abu Mahasin Al-Taj Al-Hawati Al-Makassari. Dan yang termasuk dalam ajaran-ajaran tarekat Halwatiyah Yusufiyah yaitu zikir, wirid, dan doa yang sudah setiap hari dilakukan atau setiap saat dilakukan, atau bisa dibilang sudah menjadi tradisi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tarekat Kubrawiyah atau tarekat Kubrawi. Jadi tarekat Kubrawi atau tarekat sufi yang menelusuri silsilah spiritualnya sehingga mulai dari Nabi, Islam, Muhammad melalui Ali, sepupu, menantu, dan imam pertama Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.